Berikut makna hakikat. Ma'rifatullah QS Ali Imran ayat 171-180. Dirangkum dalam bahasa batin, ringkas, jernih, dan fokus pada inti hakikat ruhani. Makna hakikat Ma'rif QS Ali Imran 171-180 murni hakikat batin. 171. Kegembiraan ruhani. Ruh yang dekat kepada Allah merasakan kegembiraan yang tidak tertambat pada dunia. Ma'rifat. Kebahagiaan hakiki lahir ketika hati dipenuhi cahaya Allah, bukan oleh hasil atau kemenangan. 172. Bangkit setelah lelah. Mereka yang tetap melangkah menuju Allah, meski terluka adalah kekasihnya. Ma'rifatullah. Keteguhan, bukan dari diri. Itu adalah hembusan kekuatan yang Allah tiupkan ke dalam hati yang Dia cintai. 173. Ketakutan yang berbalik menjadi tawakal. Ketika manusia menakut-nakuti, para arif justru berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Ma'rifat. Hati yang mengenal Allah tidak melihat lawan atau ancaman. Ia hanya melihat kehendak Allah yang sedang bekerja. 174. Nikmat keselamatan dari Allah. Ketenangan dan kemenangan sejati datang dari perlindungan Allah. Ma'rifatullah. Selama engkau berlindung dalam namanya, tidak ada satupun bahaya yang menyentuh batinmu. 175. Jangan takut pada selain Allah. Setan membisikkan ketakutan selain Allah. Ma'rifat. Takut hanya kepada Allah berarti tidak memberikan tempat dalam hatimu kepada apapun selain Dia. 176. Jangan sedih melihat yang memilih dunia. Orang yang gembira dengan kemegahan dunia sebenarnya tak memiliki apa-apa. Ma'rifatullah. Dunia adalah bayangan. Yang tertipu olehnya tidak mengetahui cahaya di baliknya. 177. Mereka menukar cahaya dengan kegelapan. Ada jiwa yang menjual petunjuk untuk keuntungan sesaat. Makrifat. Menukar Allah dengan dunia adalah kerugian terbesar. Karena dunia hilang dan Allah kekal. 178. Kelenggangan dunia bukan kemenangan. Orang yang diberi kelapangan dunia, padahal namun hatinya jauh dari Allah, sebenarnya sedang diseret menuju kerugian yang lebih dalam. Ma'rifatullah. Nikmat terbesar adalah kedekatan dengan Allah, dan musibah terbesar adalah dijauhkan dari naya meski dunia hadir di tangan. 179. Allah menyingkap isi hati. Allah tidak membiarkan batin manusia tersembunyi. Dia menyingkap siapa yang jujur dan siapa yang munafik. Makrifat. Pada akhirnya, yang diuji bukan tubuhmu, tetapi hatimu. Allah melihat nurid kehendak batin, bukan sekadar gerak lahir. 180. Kekikiran adalah hijab. Orang yang menahan apa yang Allah titipkan kepadanya, sebenarnya sedang menutup pintu cahaya dalam dirinya sendiri. Ma'rifatullah. Yang bakhil menahan dirinya dari Allah. Yang pemurah membukakan jalan bagi rahmat Allah masuk ke dalam hatinya. Inti hakikat 171-180. Ma'rifatullah pada rangkaian ayat ini mengajarkan bahwa kegembiraan sejati datang dari kedekatan ruh dengan Allah. Ketakutan hilang ketika sandaran berpindah dari dunia ke Allah. Dunia adalah bayangan. Allah adalah cahaya. Kemurahan hati, ketabahan dan tawakal adalah tanda hati yang mengenalnya. Jauh dari Allah adalah kerugian terbesar. Walau dunia memihak. Versi lebih sofistik, liris, puitis, mendalam. Makna hakikat Ma'rifatullah QS Ali Imran 181-190. Gaya sofistik. 181. Suara tersembunyi di balik kefasikan. Bahkan bisikan orang yang menuduh Allah mendengarnya. Ma'rifat. Tidak ada suara yang benar-benar keluar dari manusia. Semua kembali bergema di hadapannya. 182. Rasa sakit dari perbuatan sendiri. Api tidak datang dari luar, tetapi dari perbuatan hati yang jauh dari Allah. Ma'rifat. Neraka adalah jarak. 183. Ritual tanpa ruh. Mereka meminta bukti, padahal bukti itu adalah diri mereka sendiri. Ma'rifat. Tiada penyembelihan yang Allah kehendaki selain penyembelihan ego. 184. Penolakan terhadap cahaya, menolak Rasul, sejatinya menolak pantulan cahaya Allah. Makrifat. Siapa menolak cahaya, hidupnya menjadi bayang-bayang. 185. Hidup adalah satu hembusan.
mati adalah satu kembali. Setiap jiwa hanya sedang singgah sebentar. Makrifat, yang hidup bukan tubuhmu. Yang hidup adalah perjalanan menujunya. 186. Ujian adalah stempel kekasih Allah. Celaan manusia adalah pakaian para arif. Makrifat, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang menarikmu mendekat. 187. Janji yang terlupa. Dahulu kita bersaksi, namun di bumi kesibukan melupakan panggilan itu. Makrifat, ingatlah akad ruhmu. Engkaulah Tuhanku. 188. Jangan tertipu ketenangan orang durhaka. Kelapangan bukan pertolongan. Bisa saja itu penangguhan. Makrifat, apa yang tampak nikmat, kadang adalah ujian yang dibungkus halus. 189. Para arif tunduk dalam malam. Mereka berdiri di tengah sunyi, membuka hati mereka kepada yang selalu melihat. Makrifat, malam adalah panggung rahasia antara hamba dan Tuhannya. 190. Tanda di langit dan bumi adalah cermin. Ciptaan adalah ayat yang membacanya mendapatkan Allah. Makrifat, makrifat, langit adalah kitab, bumi adalah halaman, dan hati adalah pembacanya. Kedua, versi lebih simbolik bahasa lambang, metafisikal, rasa mistik. 181. Ada suara-suara yang dilempar ke langit, dan langit menjawabnya tanpa perlu kata. Hakikat, setiap niat memiliki gema kosmik. 182. Api tidak datang dari luar. Ia menyala dari ruang jiwa yang belum mengenal air rahmat. Hakikat, azab adalah ketidakhadiran Allah. 183. Mereka meminta tanda, padahal tanda itu berdiri di depan mata mereka. Cahaya, hakikat, manusia buta bukan karena gelap, tetapi karena menolak melihat. 184. Para pembawa cahaya ditolak, sebab mata yang tertutup tidak memerlukan matahari. Hakikat, penolakan terhadap Rasul adalah penolakan terhadap cermin Allah. 185. Hidup hanyalah satu tarikan napas panjang yang menuju kembali. Hakikat, mati bukan akhirnya, adalah pintu balik ke asal. 186. Celaan manusia hanya angin, yang menetap hanyalah pandangan Allah. Hakikat, kesabaran adalah mahkota ruh. 187. Janji ruh dilupakan tubuh. Hakikat, dunia adalah tirai, yang arif menembus tirai itu dengan ingatan primordial. 188. Keleluasaan orang ingkar adalah fata morgana. Hakikat, apa yang tampak manis belum tentu cahaya. Kadang itu kilatan api. Hakikat marifatullah. QS Ali Imran 191-200 ayat 191. Makna hakikat marif, segala keadaan adalah mihrab, sehingga dizikir tidak lagi terikat posisi fisik, tetapi menjadi nafas kesadaran, merenungi ciptaan, hingga melihat tanda-tanda Allah dalam diri, menyadari bahwa tiada satupun wujud kecuali memancarkan hikmahnya, sehingga batin hidup dalam rasa hadir. Ayat 192. Makna hakikat marifatullah, neraka bukan hanya tempat, tetapi juga keadaan batin terpisah dari Allah, memohon perlindungan dari terhijabnya hati, dari api hawa nafsu dan ego yang membakar kesucian ruh. Hakikat doa, kembali kepada Allah sebelum kembali secara fisik. Ayat 193. Makna hakikat ma'rif, seruan adalah panggilan fitrah, panggilan ilahi dalam kedalaman jiwa. Iman menjadi kelembutan cahaya yang membimbing perjalanan ruh. Permohonan ampun menjadi pembersihan cermin hati, agar memantulkan hakikatnya tanpa kabut ego. Ayat 194. Makna hakikat marifatullah, janji Allah adalah penyingkapan kasif bagi hati yang jernih. Hakikat rometnia adalah ketika hamba merasakan Allah sebagai tujuan, bukan sekadar ganjaran. Takut dari kehinaan pada hari kiamat adalah rasa takut terputus dari kedekatan dengannya. Ayat 195. Makna hakikat makrifat, setiap amal adalah buah dari kehendak Allah, bukan dari kekuatan diri. Hakikat balasan adalah penyingkapan nama-nama Allah di dalam diri hamba sesuai amalnya. Musibah, hijrah, dan perjuangan
adalah jalan pemurnian jiwa agar lebih layak menerima tajalli. Cahaya Allah ayat 196 sampai 197. Makna hakikat ma'rifatullah. Dunia adalah bayangan yang bergerak, bukan hakikat. Hati yang terpaut dunia akan terhijab dari ma'rifat. Kesenangan sementara adalah cahaya palsu, sedangkan cahaya Allah adalah keabadian dalam batin. Ayat 198. Makna hakikat ma'rifatullah. Surga di batin adalah ketenangan yang berasal dari ma'rifat. Surga yang hakiki adalah merasakan Allah sebagai tempat kembali. Keridaan Allah adalah puncak pencapaian ruh, lebih tinggi dari segala kenikmatan. Ayat 199. Makna hakikat ma'rifat. Cahaya iman dapat turun pada siapapun yang hatinya jujur. Hakikat hidayah adalah pembukaan tirai batin, bukan sekadar identitas lahir. Allah memandang ketulusan hati, bukan sekadar label agama. Ayat 200. Makna hakikat ma'rif. Sabar adalah diamnya jiwa dalam kehendak Allah. Bersiaga berarti menjaga hati dari lalai dan gelombang nafsu. Takwa adalah menempatkan Allah dalam puncak kesadaran. Rangkuman hakikat 191 sampai 200. Disikir hadirnya kesadaran ilahi. Doa kembali kepada Allah sebelum pulang secara jasad. Tadabur melihat Allah dalam ciptaannya. Hidayah suara halus dalam fitrah. Amal dilihat Allah sebagai kejernihan hati. Dunia bayangan, bukan tujuan. Surga ketenangan ma'rifat. Kesabaran ketundukan jiwa pada kehendak Allah. Takwa menjaga hati tetap bersamanya.